Assalamualaikum, halo what's up guys, gimana kabar kalian? Semoga oke-oke aja ya guys. Nah di video kali ini Israkul bakalan bahas alur cerita film dari Perancis yang berjudul Raw atau Mentah yang dirilis pada tahun 2016. Film ini bercerita tentang cewek vegetarian yang hanya bisa makan sayur seumur hidupnya selama 20 tahun guys. Namun tiba-tiba dia terobsesi makan daging manusia mentah sampai-sampai dia memakan jari tangan kakaknya sendiri guys. Oke, seperti apa ceritanya? Nggak usah lama-lama lagi, pusingkan filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan mobil yang melaju kencang dan tiba-tiba seseorang berlari ke jalan tersebut yang membuat mobil itu kecelakaan. Kemudian orang itu bangkit lalu menghampiri mobil tersebut dan memakan orang yang ada di dalamnya. Dan inilah film Raw. Di awal film terlihatlah cewek vegetarian bernama Justine. Dia berada di restoran bersama ayah dan ibunya. Ia hanya makan bubur kentang dan tak sengaja ada daging di makanannya itu. Ibunya panik dan langsung protes ke pelayan restoran tersebut. Setelah itu Justine diantar ke kampus barunya. Dia diterima di jurusan kedokteran hewan dan sekarang ia harus menjalani ospek. Di malam harinya saat Justine lagi tidur, teman sekamarnya Adrian menyuruh Justine keluar. Di luar sana sudah rame banget. Semua mahasiswa dipaksa bangun dan berkumpul dengan pakaian seadanya. Di sini para senior menyuruh junior untuk menuruti semua perintahnya. Dan ternyata mereka diajak berpesta sebelum ospek dimulai. Di pesta itu terjadi banyak adegan perwik-wikan. Justine yang merupakan anak baik bingung dong harus ngapain, tapi tak lama kemudian Justine bertemu dengan kakaknya yaitu Alexia. Berbeda dengan Justine, Alexia ini sangat nakal dan pergaulannya bebas banget. Justine pun diajak berkeliling sekolah, lalu ia pulang dan tidur di kamarnya. Keesokan harinya, seekor kuda dibawa dan disuntikan obat bius. Seketika kuda itu langsung pingsan, lalu dijadikan bahan praktek untuk para mahasiswa. Ospek pun berlanjut, para senior menyanyikan lagu khas mereka dan memulai ospek untuk para junior. Dan tiba-tiba darah kuda tadi pun ditumpahkan ke para junior. Salah satu senior bilang kalau ospek ini akan berakhir setelah trompet dibunyikan. Kemudian para junior pun dipaksa makan ginjal kelinci mentah. Katanya itu adalah tradisi ospek mereka. Nah, karena Justine vegetarian, dia nolak dong. Tapi kakaknya si Alexia datang. Bukannya ngebela adeknya, dia malah maksa Justine untuk makan ginjal itu. Dan itulah kali pertama Justine makan hewan. Ketika sedang ujian, Justine mulai gatal-gatal gitu. Dan hal itu dimanfaatkan Adrian yang ingin mencontek jawaban Justine. Pas selesai ujian, Justine langsung ngumpul lembar ujiannya dong. Dan ia hanya salah menjawab satu soal saja. Wow, pintar banget ya guys. Di malam hari, kulit Justine merah-merah gitu karena alergi sesuatu. Justine panik dan langsung pergi ke dokter. Dokter itu memberikannya salep dan mengatakan kalau merah-merah yang timbul di tubuhnya disebabkan karena alergi makanan. Ya apalagi kalau bukan si ginjal kelinci mentah yang ia makan sebelumnya. Setelah itu Justine dan Adrian mengantri di kantin untuk makan siang. Justine mulai aneh karena ia mencuri daging burger di kantong sakunya. Penjaga kantin marah, namun Adrian langsung membayar daging yang dicuri itu. Tapi Justine malah membuang daging itu di tempat sampah karena merasa malu. Di malam hari, Adrian yang pengertian bahwa Justine sangat ingin makan daging, akhirnya membelikannya burger. Untuk pertama kalinya, Justine memakan burger itu dengan sangat lahap. Dari sinilah Justine mulai terobsesi dengan daging, sampai-sampai ia makan daging mentah yang ada di kulkas secara diam-diam. Esok harinya, Justine dipanggil sama dosennya. Dosennya bilang bahwa ia tak suka dengan murid pintar seperti Justine, karena hal itu akan membuat reputasinya menurun. Dosen ini tuh malah lebih suka murid dengan nilai biasa-biasa aja. Aneh banget kan kampusnya cuy. Sementara dosennya berbicara, Justine gak sadar dong kalau dia sudah makan rambutnya sendiri. Dengan cepat ia ke toilet dan memuntahkan rambutnya, dan rambutnya itu panjang banget guys.
Di malam hari, Justin menemui Alexia dan bertanya apakah aku ini aneh. Tapi Alexia malah dan mengajari Justin kencing berdiri cuy. Alexia berhasil menyemburkan kencingnya seperti punya cowok, sedangkan Justin malah kencing di celana cuy. Setelah itu, Justin mau nginap di kamar Alexia. Alexia ngeliat kalau Justin bulunya banyak banget. Alexia pun berniat mencabut bulu yang ada di tempe Justin pakai wax gitu. Tapi Justin merasa kesakitan banget. Jadi Alexia motong bulu Justin pakai gunting aja. Tapi karena Justin merasa geli-geli gimana gitu tempenya disentuh-sentuh, akhirnya secara tak sengaja ia menendang Alexia dan membuat jari Alexia terpotong. Lalu pingsan guys. Nah, di sini Justin panik dan menelpon orang tuanya, tapi orang tuanya butuh waktu 15 menit untuk tiba di sana. Justin bingung banget harus ngapain, dan saat menemukan jari Alexia yang terpotong, hasrat ingin makan dagingnya muncul, dan Justin pun langsung menyantap jari itu dengan lahap cuy. Sampai-sampai Alexia yang tersadar nangis lihat tangannya dimakan adiknya sendiri. Kemudian Alexia dilarikan ke rumah sakit dan sekarang ia jadi cacat karena kehilangan jari tengahnya. Setelah Alexia sehat, ia mengajak Justin ke jalanan seperti di awal film tadi, dan ternyata yang lompat ke jalanan adalah Alexia. Seketika orang yang ada di dalam mobil itu meninggal, dan Alexia langsung menggilati darah dan hendak memakannya. Sedangkan Justin malah melarang Alexia, namun Alexia tetap melanjutkan aksinya, jadi Justin ngambek dan pulang sendirian. Kemudian saat Justin ingin praktek, Adrian minta tolong buat ngikat baju prakteknya. Tapi si Justin malah sakne sama tubuh si Adrian dan ingin memakannya. Justin terus mengikuti Adrian dan terus memperhatikannya saat bermain bola. Sampai-sampai Justin mimisan karena saking pengennya mencicipi daging Adrian. Di malam harinya, Justin menggigil pertanda rasa saknenya sedang memuncak guys. Justin pun keluar dan mencari udara segar. Tapi dia malah disiram cat berwarna biru oleh seniornya. Kemudian Justin dimasukkan dengan pria berwarna kuning ke dalam sebuah ruangan. Mereka bisa keluar apabila tubuhnya sudah berwarna hijau. Bahasa mudahnya disuruh wik-wik gitu guys, atau bersetubuh. Karena Justin juga lagi sakne, akhirnya perwik-wikan pun berlangsung. Namun tiba-tiba hasrat ingin makan dagingnya muncul. Jadi Justin pun langsung memakan bibir pria itu guys. Ngeri banget. Setelah mandi, karena Justin belum puas atau masih sakne, Adrian yang lagi asik-asik main burung sambil nonton film Batang versus Batang alias gay, ia tiba-tiba dihampiri oleh Justin, dan Justin pun langsung menggenjot Adrian dengan paksa. Malah cowoknya yang digenjot cuy. Justin pun merasa puas dan ia rela menggigit tangannya sendiri hingga berdarah-darah karena tak ingin melukai Adrian. Besoknya Adrian marah-marah ke Justin karena merasa dilecehkan. Adrian bilang kalau dia itu gay dan menyuruh Justin tidak melakukan itu lagi padanya. Malam harinya diadakanlah sebuah pesta yang dihadiri oleh semua mahasiswa kedokteran hewan di kampus itu. Justin yang dulunya tidak minum-minum sekarang malah berubah banget. Jadi ia pun mabuk berat. Dan tiba-tiba Alexia datang dan membawa Justin ke kamar mayat gitu guys. Scene tiba-tiba berpindah esok harinya saat Justin telah sadar. Di kelas, Justin malah dijauhi sama teman-temannya. Setelah kelas usai, Adrian membawa Justin ke toilet dan memperlihatkan video Justin yang mabuk dan gila karena berusaha memakan tangan seseorang seperti hewan kelaparan gitu. Dan ternyata video itu disebar oleh kakaknya sendiri yaitu Alexia. Justin pun langsung menghajar Alexia di hadapan semua orang. Alexia langsung memakan wajah adiknya. Justin pun melawan dan mereka saling gigit-gigitan. Akhirnya mereka berdua berhasil ditenangkan, namun saat lepas mereka langsung saling berpelukan dan berbaikan. Di dalam kamar, Alexia mengobati adiknya dengan kasih sayang. Setelah itu Alexia menyuruh Justin untuk menguncinya di kamar sendirian. Namun karena Justin tak tega, akhirnya ia membiarkan kamar kakaknya tidak terkunci. Esok paginya trompet pun dibunyikan, pertanda ospek telah selesai. Kemudian terlihat Justin yang baru bangun di samping Adrian. Justin merasa sakne dan ingin memegang burung Adrian. Namun ternyata Adrian sudah berdarah-darah dan sepotong kakinya sudah ludes dimakan.
Justin pun merasa bersalah banget karena mengira ia telah memakan Adrian. Namun seketika ia tersadar tak ada darah di mulutnya. Justin pun melihat bahwa Adrian bukan mati karena dimakan, melainkan mati karena ditusuk tongkat. Dan ternyata orang yang membunuh dan memakan Adrian adalah Alexia, guys. Hal itu terjadi karena hasrat Alexia memuncak. Itulah sebabnya tadi malam Justin disuruh mengunci kamar Alexia. Di sini Justin tak mampu berkata-kata lagi. Orang yang disayanginya ternyata dibunuh oleh orang yang disayangnya juga. Akhirnya Justin membersihkan darah di tubuh Alexia dengan memandikannya. Esok harinya Alexia dimasukkan ke dalam. Di sana mereka benar-benar saling menyayangi. Sebelum berpisah, Alexia pun mencium adiknya. Saat kembali ke rumah, kini Justin kembali jadi vegetarian. Ayahnya pun menjelaskan bahwa ini tuh bukan salah Justin ataupun Alexia, tapi salah ayah dan ibunya. Jadi ibunya Justin dan Alexia dulunya juga seorang kanibal waktu masih muda seperti mereka. Tak ada yang mengetahui itu karena semua orang menjauhinya. Tapi satu-satunya orang yang mengerti itu adalah si ayah ini. Jadi mereka pun menikah dan berusaha menjadi vegetarian agar dapat mengurangi hasrat itu. Ayah pun nunjukin bekas gigitan yang ada di badannya selama bersama ibu mereka. Justin pun disuruh mencari solusinya sendiri untuk mengendalikan hasrat itu, dan film pun tamat. Oke guys, gimana filmnya? Ngeri-ngeri sedap gitu kan? Menurutku, Justin tuh hampir mendapatkan solusinya apabila Adrian tidak meninggal, karena Adrianlah satu-satunya yang bisa mengerti dan mengendalikan Justin. Kalau menurut kalian gimana guys? Oke, jika kalian menonton video ini sampai habis, itu tandanya kalian suka video ini. Jadi jangan lupa dong tekan tombol like dan subscribe-nya. Saya Serakul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.